Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Safitri, NIM 212340001, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah otomasi perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Serlianisa SPD MPDT yang membahas tentang mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem otomasi perpustakaan. Ada dua perangkat yang digunakan dalam proses otomasi perpustakaan, yaitu yang pertama perangkat keras. Perangkat keras adalah sebuah komputer dan alat bantunya seperti printer, barcode, scanner, kertas, dan sebagainya. Komputer merupakan sebuah alat yang mempunyai kemampuan yang sangat berhubungan dengan manusia yang mengoperasikannya dari software yang digunakan. Printer sendiri berfungsi untuk mencetak dokumen digital yang ada sebagai keperluan dari perpustakaan dari dokumen asli dalam bentuk kertas. Sedangkan barcode, scanner sendiri berfungsi untuk membantu kita dalam mengidentifikasi buku atau bahan koleksi yang ada di perpustakaan melalui sebuah kode yang telah diimport sebelumnya. Sebuah komputer sudah cukup digunakan dalam memulai proses otomasi pada kalangan instansi perpustakaan kecil, sedangkan untuk perpustakaan besar, maka pasti diperlukan beberapa komputer dan pelengkapannya agar pelayanan kepada pemustaka menjadi lancar. Misalnya ada yang pertama LAN card, digunakan untuk mengintegrasikan banyak komputer sehingga semua kegiatan otomasi yang dilakukan bisa terpusat pada pusat data server. Aplikasi perangkat lunak otomasinya biasanya sejenis dengan client server. Yang kedua ada sistem security gateway, digunakan untuk melakukan sensor terhadap buku yang keluar masuk perpustakaan. Sensor akan berbunyi jika buku yang dibawa pengguna tidak melewati proses sirkulasi dengan benar. Perangkat yang kedua adalah perangkat lunak otomasi atau software. Perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi untuk melakukan pengolahan data. Fungsi perangkat lunak bagi perpustakaan yaitu pada umumnya perangkat lunak pada perpustakaan digunakan untuk menghandle semua kegiatan di perpustakaan, baik manajemen buku, transaksi peminjaman, dan pengembalian buku, dan lainnya. Sebagai salah satu sarana otomasi atau sistem informasi di perpustakaan, perangkat lunak ini mutlak keberadaannya karena digunakan sebagai alat pembantu mengefisienkan dan mengefektifkan proses. Pemilihan software ini bisa dibangun atau dibuat sendiri, menggunakan open source atau software gratisan, atau membeli secara komersial. Namun, apapun jenis software yang dipilih, hendaknya memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu kegunaan, ekonomis, keandalan, dan fleksibel. Salah satu software yang ada pada otomasi perpustakaan yaitu IndiSlide. IndiSlide merupakan perangkat lunak atau software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas sejak tahun 2011. Manfaat IndiSlide adalah sebagai media bagi perpustakaan untuk mendapatkan feedback atau masukan dari anggota perpustakaan. Menjadikan IndiSlide sebagai portal yang menyajikan info bibliografi, jurnal, informasi, dan potensi perpustakaan secara terpadu dan menyeluruh. Selain itu, IndiSlide sebagai media interaksi antara perpustakawan dan pemustaka sebagai komunikasi dua arah, sebagai langkah awal terwujudnya implementasi e-library perpustakaan digital. Adapun fitur-fitur IndiSlide antara lain yang pertama modul back office. Modul back office adalah bagian dari program aplikasi yang mengoperasikannya hanya boleh dilakukan oleh operator yang diberikan akun berupa username dan password serta hak akses tertentu sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan username dan password tersebut, operator dapat mengakses modul back office melalui mekanisme login. Modul back office terdiri dari modul akuisisi, modul katalog, modul keanggotaan, modul sirkulasi, modul laporan, modul administrasi, dan modul OPAC atau online public access catalog. Selanjutnya, yang kedua ada modul Online Public Access Catalog atau OPAC adalah sarana bagi pemustaka untuk mencari data koleksi yang dibutuhkannya. Tidak perlu login untuk membuka modul program ini. 3 macam penelusuran informasi. Yang pertama penelusuran sederhana, penelusuran lanjut, penelusuran berbasis SMART. Yang ketiga ada modul keanggotaan online. Modul keanggotaan online dapat digunakan oleh anggota perpustakaan untuk melihat profil keanggotaannya serta daftar transaksi peminjaman yang pernah dilakukannya. Modul ini juga dapat dijadikan pengingat bila anggota tersebut belum mengembalikan koleksi yang dipinjamnya. Yang keempat ada modul pendaftaran anggota mandiri. Modul ini merupakan sarana untuk pendaftaran keanggotaan secara mandiri. Dengan adanya modul ini diharapkan beban petugas layanan menjadi lebih ringan karena calon anggota dapat menginput sendiri data-datanya saat mendaftar menjadi anggota. Yang kelima ada modul checkpoint atau buku tamu. Modul ini sebenarnya adalah buku tamu elektronik yang dapat digunakan sebagai pengganti buku tamu tradisional atau yang ditulis dengan tangan. Dengan adanya modul ini diharapkan pencatatan data pengunjung perpustakaan menjadi lebih cepat dan laporan data pengunjung dapat segera terlihat kapanpun dibutuhkan. Pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan ada 5 faktor atau 5 pertimbangan oleh perpustakaan dalam menerapkan sistem otomasi pada perpustakaan tersebut, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor umum. Faktor ini menjelaskan atau mempertimbangkan bagaimana dalam memilih software atau hardware dari pengalaman perpustakaan lain yang pernah menggunakan itu sebelumnya. Kedua ada faktor teknis, yaitu apakah sistem tersebut dapat melakukan sejumlah fungsi yang diperlukan dalam waktu yang tepat, apakah dapat menjalankan pada hardware yang tersedia, apakah software tersebut dapat dijalankan pada sistem operasi, dan lain sebagainya.
Yang ketiga ada faktor pendukung, yaitu menyangkut dokumentasi untuk pedoman instalasi, petunjuk pengoperasian, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada faktor biaya, yaitu harga dari software tersebut atau hardware yang akan dibeli. Yang terakhir ada faktor hukum. Pada faktor ini mencakup ada atau tidaknya jaminan dalam pembelian software atau hardware tersebut. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.